Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk, Bapak Ibu dari perwakilan institusi terkait yang nantinya akan kita sharing session untuk, berbagi, informasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan, di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1 Desember 2023, minggu lalu. Sharing session kita kali ini, berjudul terkait tentang whole genome sequencing untuk tanaman melon dan cabai menggunakan nanopore Promethean 24 dengan multiplexing approach. Mungkin untuk mempersingkat waktu, barangkali dari ini Dr. Vincent belum tiba, mungkin ada perwakilan sepatah dua kata dari perwakilan yayasan untuk memberikan sambutan, mungkin dari Dr. Yuniati. Bisa Dok untuk memberikan sambutan singkat 1 atau 2 menit. Sepertinya beliau sedang ada urusan dulu ya. Oke, mungkin buat kita mempersingkat waktu saja, kita langsung mulai kegiatan sharing session-nya saja ya. Untuk pematerinya, mungkin saya bacakan CV singkatnya, yaitu ada Ibu Nisrina Salsabila yang pada kegiatan kemarin mengikuti kegiatan preparation untuk whole genome sequencing untuk tanaman melon dan cabai. Untuk waktu dan tempat dipersilakan mungkin Ibu Nisrina untuk kita berdiskusi terkait hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Dipersilakan Ibu Nisrina. Baik, saya coba share screen ya, Pak. Ya, dipersilakan. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Nisrina. Oh ya, baik. Kalau begitu saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Di sini saya sebelumnya berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk melakukan sharing session. Saya Nisrina Salsabila, yang merupakan perwakilan dari Biosistem Universitas Brawijaya, namun saat ini juga aktif sebagai staf di generasi peneliti. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan presentasi mengenai workshop yang telah dilaksanakan kemarin mengenai whole genome sequencing dengan menggunakan teknologi dari Oxford Nanopore Technologies seperti itu. Berikut ini outline yang akan saya sampaikan, cukup singkat. Jadi pertama ada overview tentang workshop yang dilaksanakan, kemudian juga ada overview mengenai whole genome sequencing, lalu juga proses praktik langsung dari whole genome sequencing. Oke, outline pertama. Jadi workshop ini diadakan 2 hari. Kebetulan saya mengikutinya memang 2 hari, dari 30 November sampai 1 Desember 2023. Yang diinisiasi oleh Yayasan Satria Budi Dharma Setia dan juga Fakultas Biologi, seperti itu. Jadi hari ke-1 kami melakukan ekstraksi di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan, kemudian hari kedua itu yang workshopnya dilakukan untuk hands-on di Gedung B Fakultas Biologi. Jadi gambar Gedung B-nya itu ada yang bawah, seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya juga dibantu dengan Oxford Nanopore Technologies yang merupakan perusahaan bioteknologi yang spin out dari University of Oxford yang basisnya di UK, namun sekarang sebenarnya sudah memiliki cabang di mancanegara seperti itu. Perusahaan ini terfokus pada teknologi nanopore dalam next generation sequencing DNA dan RNA pada mikroba, virus, kemudian tumbuhan, mamal, dan juga metagenomik. Seperti itu. Kemudian untuk partisipannya sendiri,
sekitar ada 20-an dari dosen, peneliti, dan mahasiswa dari Biologi UGM, kemudian ada perwakilan juga dari Institut Teknologi Del, ada dari Widya Genomics, dan juga saya sendiri mewakili Biosistem Universitas Brawijaya. Untuk overview whole genome sequencing, merupakan teknik atau metode pengurutan genom untuk menghasilkan seluruh profil genetik dari organisme yang diteliti dalam satu kali proses. Nah, dalam workshop ini sebenarnya secara keseluruhan sudah dimuat dalam gambar yang tertera, ada 4 langkah. Yang pertama ada ekstraksi DNA, kemudian ada library preparation untuk menghasilkan DNA dengan berat molekul yang tinggi, kemudian juga ada end preparation, lalu juga dipasangkan adapter supaya dapat di-loading ke flow cell seperti itu. Kemudian dilakukan meloading sampel menggunakan nanopore sequencing, lalu juga ada sequence processing berupa base calling dan juga nantinya akan dianalisis seperti itu. Untuk whole genome sequencing sendiri sudah banyak digunakan dalam penelitian pada untuk whole genome mapping misalkan di virus-virus tumbuhan, kemudian juga pada SARS-CoV-2, kemudian juga untuk melihat diversitas genetik dari berbagai tumbuhan dan juga melihat mutasi pada sel-sel kanker seperti itu. Kemudian pada gambar di sebelah kiri itu merupakan device yang dipakai, yaitu Promethean 24 flow cells yang akan dihubungkan ke monitor dan juga dikontrol lewat monitor seperti itu. Kemudian saya di sini juga belajar mengenai teknologi nanopore, di mana secara skematis dilihat adalah berupa lubang kecil seperti itu yang nanti untuk untai ganda DNA yang sudah dipasangkan adapter itu bisa dilepas, lalu untai tunggalnya masuk ke dalam lubang nanopore tersebut. Nah, lubang nanopore ini sudah dialiri listrik seperti itu ya. Jadi ketika untai single strand-nya masuk, setiap basa nitrogen yang masuk itu akan mendisrupsi aliran listrik, dan disrupsi inilah yang dideteksi oleh sensor chip yang kemudian bisa dilakukan base calling secara real time dan akurat seperti itu. Kemudian masuk ke proses hands-on whole genome sequencing. Jadi untuk hari ke-1 saya juga ikut di proses ekstraksinya. Yang pertama ada proses penimbangan sampel. Kebetulan saya hanya ikut di bagian ekstraksi dari daun melonnya seperti itu. Untuk sampel melon sendiri dilakukan dibagi menjadi 6 sampel dengan cekaman air kalau tidak salah ya. Kemudian ditimbang sebanyak 100 gram dari masing-masing sampel tersebut. Kemudian masuk ke proses lysis sel dengan cara digerus dan dibantu dengan nitrogen cair seperti itu. Lalu dilakukan isolasi DNA dan pencucian DNA agar bebas dari debris daunnya seperti itu. Kemudian dilakukan elusi dan koleksi DNA. Selanjutnya di hari kedua ini yang mengundang partisipan dari tadi banyak pihak ya, yang berlangsung di tanggal 1 November 2023 dan cukup lama, sekitar 9 jam, dari jam 9 sampai 18.30. Yang pertama kali dilakukan itu adalah proses briefing dari ONT sendiri oleh Mbak Fania. Kemudian nanti kami diarahkan untuk ke laboratorium untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Mungkin teman-teman IT Del itu mengerjakan yang tumbuhan cabai, yang saya sendiri ikut yang di tumbuhan melon seperti itu. Kemudian masuk ke library preparation-nya, mungkin kami semua dikasih lembaran protokol langsung dari ONT-nya dan itu cukup detail, namun saya hanya sedikit saja menyampaikan atau meringkas apa yang saya bisa tangkap dari proses yang sebegitu detailnya. Jadi untuk sampel DNA-nya disiapkan, kemudian juga dilakukan end preparation, lalu diamplifikasi, kemudian dipurifikasi juga, kemudian DNA yang telah dipurifikasi tersebut dikuantifikasi dengan qubit fluorometer, lalu karena ini menggunakan multiplex, jadi semua sampelnya dimasukkan ke dalam satu tube bind seperti itu, maka dibutuhkan ligasi barcode untuk mengidentifikasi masing-masing sampel DNA, seperti itu. Setelah dilakukan ligasi barcode tersebut juga dikuantifikasi lagi dengan qubit, lalu juga dicampurkan, lalu masuk ke proses ligasi adapter, yang juga setelah itu akan dilakukan kuantifikasi konsentrasinya dengan qubit. Kemudian untuk langkah selanjutnya nanopore sequencing, tadi untuk meloading sampel,
kemudian juga ada sequence processing untuk base calling-nya sampai terbentuk konteks dan juga akan dianalisis sequence-nya seperti itu. Namun analisis sequence-nya saya waktu kemarin tidak ikut karena sudah memang terlalu larut seperti itu. Berikut ini dokumentasi yang bisa saya tampilkan. Jadi untuk yang A ini sedang melakukan preparasi sampel DNA, kemudian yang B ini Mbak Faninya sedang mendemonstrasikan cara yang baik untuk meloading sampel melalui flow cell karena sangat kecil seperti itu. Kemudian gambar yang C menunjukkan partisipan yang mensimulasikan secara langsung dengan menggunakan air terlebih dahulu seperti itu. Kemudian gambar D ini adalah proses running dari sampel yang sudah di loading ke flow cells ke perangkat pemetaan 24 flow cells tersebut. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ingin melihat secara keseluruhan workshop yang sudah dilakukan, sudah terdapat artikel yang dimuat dalam Generasi Peneliti. Monggo bisa di-scan QR-nya untuk menuju laman berita, dan juga bisa di-komen atau misalkan like dan juga di-share seperti itu. Jadi untuk di platform Generasi Peneliti sendiri juga bisa ditemukan banyak coverage mengenai acara akademik, kemudian juga ada perkembangan riset-riset terkini, kemudian ada opini juga dari researcher, jadi merupakan wadah yang bagus juga untuk para researcher untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nisrina untuk pemaparannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Tadi saya mendapat informasi dari tim, dari Pak Dikti atau Pak Indra. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak terkait kemarin hasil sequencing-nya, mungkin dipersilakan Pak. Mungkin Pak Didik atau Pak Indra. Kalau dari saya belum cek Pak ya hasil sequencing dan belum sharing juga terkait dengan datanya ya. Memang untuk sharing seperti ini kan banyak ekstraksi atau persiapan yang dilakukan ya, belum menggunakan alat Promethean itu, dan ekstraksi mungkin juga kunci keberhasilan untuk kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin nanti perlu banyak sharing di sana aja, mungkin rata-rata kendala peneliti dalam ekstraksi atau dalam preparasi ya, preparasi sampel itu seperti apa, karena mungkin berbeda-beda, tumbuhan berbeda, hewan berbeda lah. Ini kami dari UB ini banyak dari kedokteran ya, nanti sampelnya banyak dari human, mungkin tantangannya apa gitu kan ya, atau tim saya dari kedokteran ada yang join nggak ini gitu, mungkin bisa sharing juga. Terima kasih banyak Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak. Atau mungkin dari Pak Indra bisa informasi terkait yang hasil sequencing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya menambahkan sedikit gitu apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisrina. Jadi sebenarnya tujuan kegiatan ini adalah kita trial dari alatnya. Jadi karena alatnya baru datang dan kita lagi prepare untuk salah satu dari projectnya itu adalah yang untuk whole genome sequencing untuk yang tanaman. Jadi ini dia disclaimer-nya kita first time gitu ya, jadi baru pertama. Jadi masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Jadi dari awalnya, dari pre-sequencing-nya bagaimana kita menyiapkan DNA yang high molecular weight gitu ya. Jadi kalau kita pakai long read, biar optimal juga kita memakai genom-genom yang
fragmen hasil isolatnya itu panjang-panjang. Walaupun juga ternyata kemarin dari Mbak Fania dari ONT Indonesia itu menyampaikan juga perlu disamakan, jadi perlu disamakan panjangnya, jadi perlu difragmentasi. Nah itu yang belum kita lakukan di saat workshop kemarin, gitu. Karena mungkin kita belum ada alatnya. Misalkan kalau mau pakai alat bisa pakai megaruptor, ataupun kalau bentuknya pakai cup itu Covaris cup itu bisa. Cuman jujur saya sendiri pun belum pernah menggunakannya. Gitu. Cuman saran untuk kedepannya gitu. Jadi menggunakan isolat yang high molecular weight dan fragmennya kita samakan. Kemarin kalau tidak salah dari Mbak Fania merekomendasikan kita samakan sekitar di fragmen ukuran 10 KB. Nah, setelah mendapatkan isolatnya, terus kita proses library preparation-nya. Ini banyak sekali, jadi teman-teman yang mau bereksperimen menggunakan nanopore, silakan sign up, bikin akun, nanti masuk ke community dashboard. Nah, di sana berbagai protokol banyak sekali, tergantung kit yang dipakai. Nah, kemarin kita pakai kit ligation, jadi native ligation yang 24. Jadi kita bisa pooling 24. Nah, di situ karena kita menggunakan native ligation, maka memerlukan banyak enzim dari pihak ketiga yang tidak disediakan oleh nanopore. Dan nanopore umumnya merekomendasikan dari NEB, New England Biolabs, setidaknya ada 4 enzim ya, ada NEB, saya kurang paham, saya lupa detail namanya, tapi kalau nggak salah jadi untuk proses repair-nya itu ada NEB Next Ultra, NPrep, sama NEB FFPE. Itu untuk repair. Terus karena kita multiplex, jadi satu flow cell kita running beberapa sampel, terus kita pakai enzim NEB BLANT-A. Itu untuk barcodingnya, jadi untuk ligasi dengan barcode dari nanopore. Terus untuk proses ligasi dengan motor protein, jadi motor protein itu yang akan meng-guide DNA yang sudah kita prep itu ke pore-nya, ya, itu menggunakan NEB Quick Ligation Module. Nah, jadi ada 4 enzim NEB yang tidak disediakan oleh nanopore. Jadi kita pesan sendiri itu, karena kita menggunakan kit yang native ligation. Tapi kalau kita menggunakan yang rapid, itu kalau tidak salah tidak ada enzim-enzim yang diperlukan. Jadi semua cukup menggunakan kit yang dari nanopore. Nah, seperti itu. Kemarin eksperimennya kita ada 2, ada yang melon dan cabai yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nisrina. Yang melon itu sebenarnya gitu, kita selain sebenarnya output utamanya itu adalah kita mau coba WGS melon. Terus yang keduanya coba kita mau calling juga metilasinya. Jadi kebetulan gitu ya, karena ini kita tidak ada eksperimen yang didesain khusus untuk trial kemarin. Jadi kita hanya menggunakan yang ada apa nih gitu ya. Gitu. Kebetulan kita sedang eksperimen di greenhouse tentang melon, jadi ada perlakuannya. Nah, sehingga ada 6 perlakuan itu, jadi ada 6 sampel melonnya kita pooling jadi 1. Itu untuk yang melon. Jadi kita calling juga metilasinya, kita pengen lihat gitu ya. Jadi tidak menganalisis. Kalau menganalisis mungkin kita perlu ulangan yang banyak. Jadi kemarin tidak ada ulangan. Jadi hanya kita melihat sekilas ada bedanya apa sih metilasinya gitu ya. Nah, itu untuk yang melon. Terus kalau yang cabai itu kita pengen lihat metagenomik. Jadi kita pengen lihat apa ya, saya kurang paham. Si cabenya itu sedang diamati juga dia serangan dari patogen gitu ya, dari virus, bakteri gitu ya. Tapi kemarin kita fokus di virus. Ada nggak sih virus yang tersequence gitu ya? Karena berdasarkan pengamatan dia dari scoring ininya apa simptomnya itu dia sangat terserang berat oleh patogen virus gitu ya. Terus kita metagenomik aja, ada nggak? Jadi kalau kita metagenomik, kita analisis nanti langsung ngeblas ke
ke NCBI kayaknya ya, dari analisisnya itu. Nanti langsung kelihatan ada apa saja di situ. Itu yang desain yang cabai. Cabai kemarin kita pakai 4 sampel. Jadi kalau yang melon 6 sampel dijadiin satu flow cell, di running di flow cell yang sama. Kalau cabai ada 4. Gitu. Terus di running, nah tadi outputnya gitu. Dan untuk kabar analisisnya masih ongoing. Ya, karena kita juga masih proses diajarin oleh Mbak Fania gitu. Dari field application scientist dari Nanopore. Tapi kalau secara umum, jadi yang bisa dilihat secara sekilas, kita kemarin running 72 jam, jadi 3 hari, dari Jumat sampai Senin. Minggu lalu ya, jadi sudah seminggu, itu menghasilkan data hampir, per flow cell-nya hampir mendekati 100 gigabase. Ya, dengan size datanya sekitar lebih banyak sedikit, jadi masing-masing flow cell menghasilkan data mungkin sekitar 1 tera. Ya, jadi ada 2 teraan tuh di 2 flow cell itu. Nah, itu yang baru jadi kemarin baru sama Mbak Fani kita baru overview aja hasilnya gitu. Jadi belum dianalisis secara komprehensif gitu. Jadi yang pertama tadi yang melon kemungkinan kita akan de novo assembly karena kemarin coba sekilas kita map dengan reference genom yang sudah ada tapi banyak gap-nya. Jadi bukan hasil sequence-nya yang tidak komplit tapi sequence yang kita miliki malah lebih panjang dari yang reference ada gitu kan. Karena saya masih kita pelajari juga apakah reference dari melon itu sudah cukup baik gitu ya di teman-teman peneliti melon, atau kalau dia belum lengkap atau belum ini mungkin kita akan coba untuk de novo assembly untuk yang melon. Sedangkan yang cabai lebih ke pemanfaat tadi, kita bagaimana melihat nih tanaman-tanaman kalau kita interestnya ke mohon maaf saya kurang paham istilah detailnya di teman-teman botani atau agro, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Jadi bagaimana ketika si tanaman ini terinfeksi suatu patogen ya yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus gitu ya. Nah, selain kita misalnya uji lain, bisa juga kita langsung WGS dari si tanamannya, jadi host. Nah, jadi ketika kita ekstrak DNA-nya, selain ada hostnya juga ada sesuatu di sana gitu ya, patogen-patogen itu juga bersama terekstrak. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimasi tadi ya. Jadi tantangannya adalah dari inputnya tadi, input yang kita mau live prep itu juga hasil yang memerlukan input yang baik. Itu yang juga menjadi catatan hasil trial kemarin. Makanya kita kemarin juga darinya ya kita sekarang fokus juga bagaimana sih ekstraksi yang baik untuk long read sequencing gitu. Kira-kira itu Mas Rizal, tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra untuk pemaparannya dan informasinya. Mungkin bisa dilanjut kita ke sesi diskusi ya. Barangkali dari Bapak Ibu peneliti yang lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mungkin jika belum ada pertanyaan, saya bisa memulai ya dari saya dulu. Mungkin dari Mbak Nistrina atau Pak Indra terkait yang proses ekstraksinya yang kemarin dilakukan, apakah ada spesifikasi khusus Pak untuk kit ekstraksi yang digunakan? Dan kan ini untuk tanaman ya. Dan saya kebetulan ke human, jadi rada belum familiar gitu untuk kit-kit ekstraksi untuk tanaman ya. Mungkin dari Bu Misrina atau Pak Indra,
ada informasi yang bisa dibagikan ke kami semua. Ya, dipersilakan. Mungkin saya mencoba menjawab ya. Kalau untuk kemarin tuh ada kit tersendiri, kalau tidak salah namanya Genomic DNA Mini Kit Plan Protocol. Jadi mungkin memang khusus tumbuhan ya, Pak Indra kalau tidak salah. Dan itu dari Zimogen. Seperti itu. Kemarin itu berarti menggunakan sistem kolom ya, ekstraksinya? Iya, betul. Jadi ada filter kolom, juga ada GP kolom seperti itu. GD kolom, maaf. Oke. Atau kalau dari teman-teman UGM, Pak Indra mungkin ada kit yang selain digunakan itu, atau itu yang umum digunakan? Iya Mas Rizal, jadi kita belum ada teknik atau kit khusus untuk high molecular weight. Tapi nanti teman-teman dari Inbio mungkin malah yang sharing mungkin pernah melakukan untuk isolasi yang high molecular weight. Jadi betul yang sudah dijelaskan oleh Mandi Surina, kita menggunakan yang filter base. Ya, jadi dari metodenya saja itu juga sudah membatasi itu kita mau pakai mendapatkan molekular besarnya. Jadi kemarin saya direkomendasikan juga oleh dari ONT ada satu kit yang bagus juga, tapi dari pabrikan sebelah gitu ya, bukan dari Nanopore tapi dari PacBio. Jadi emang dia perusahaan memang fokus di ekstraksi DNA terus diakuisisi oleh PacBio. Jadi kalau mau beli sekarang lewat PacBio, namanya Nanobind. Jadi kayaknya sih kemarin saya pelajari, saya cari googling sekilas itu dia prinsipnya menggunakan beads, magnetic beads. Itu yang Nanobind. Tapi ada juga saya cari referensi itu yang menggunakan CTAP gitu ya, CTAP dimodifikasi untuk high molecular weight gitu ya, tapi dengan catatan banyak-banyak yang perlu di adjust. Misalnya centrifuge-nya mungkin tidak sekencang yang biasa kita ekstraksi gitu ya. Terus pipetting, terus hindari vortex gitu ya. Dan juga menggunakan pipet yang white bore. Jadi ujungnya itu lebih besar. Itu juga dulu saya saat belajar dari teman-teman IPB itu. Saya baru juga mengenai istilah pipet white bore itu. Tapi saya belum pernah menggunakan di sini. Itu sedang proses inden, sedang beli. Itu mungkin tipsnya ya. Jadi kurangi atau ini vortex gitu ya. Kita bisa mixing dengan teknik yang lain. Terus sedikit dari saya Mas Rizal, monggo teman-teman di sini yang berpengalaman untuk mengekstraksi untuk yang high molecular weight. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan atau informasi yang lainnya. Dipersilakan, mungkin langsung aja. Mungkin bisa dilanjut ke saya yang tadi Pak, terkait tadi kan untuk kitnya itu targetnya itu high molecule weight ya. Itu ada target berapa dapat ininya nggak Pak? Apa kalau di human itu kan biasanya ada minimal DNA-nya itu ukurannya berapa base pair. Nah kalau untuk tanaman sendiri, dari kitnya itu kemarin dari Mbak Nisrina atau Pak Indra, mungkin ada informasi.
izin menjawab sedikit Mas Rizal. Jadi tadi saya kurang jelas pertanyaannya, tapi misalkan yang ditanya genome size, kalau melon itu berdasarkan referensi itu kayak kalau nggak salah sekitar 500 megabase, sekitar setengah giga. Sedangkan yang cabe, walaupun sebenarnya yang kita cari bukan cabenya gitu ya, tapi ada apa saja selain cabe di situ, di genom yang kita ekstraksi. Tapi kalau cabenya kalau nggak salah agak lebih besar, 3 gigaan, hampir mirip dengan human yang haploid, 3,3. Itu kalau genome size dari organisme yang kita pakai kemarin. Tapi kalau kit ekstraksinya, karena tadi kita hanya menggunakan kit ekstraksi biasa, jadi bukan tidak ada, kadang kalau teman-teman mau pabrikan apapun, kalau mau ini kit ekstraksinya kadang udah ada judulnya tuh. Jadi memang dia spesifik untuk high molecular weight gitu ya, dari Promega, Qiagen gitu-gitu. GeneEd saya belum pernah nanya, tapi yang pernah ditawarin itu dari Qiagen, Promega. Terus kemarin dapat info yang Nanobind itu dari PacBio, itu sudah di state tuh. Ini emang kit khusus untuk high molecular weight DNA. Kalau kita gunakan tidak. Jadi hanya yang biasa untuk aplikasi yang biasa. Itu Mas Rizal, semoga nyambung dengan pertanyaannya tadi saya tidak Ini menangkap. pertanyaannya sih lebih ke ini tadi Pak, terkait yieldnya Pak. Yield DNA atau RNA yang diperoleh dari ekstraksi itu apakah sama dengan yang human Pak? Kalau yang human itu kan ada beberapa. Itu yang dia melampirkan nanti misalkan menggunakan limpa, blood, whole blood itu akan didapatkan yield. Itu berapa mikrogram. Kemudian kalau menggunakan Bavikot, berapa mikrogram. Nah kalau untuk yang tanaman seperti ini, apakah ada batasan minimalnya atau tidak ada Pak? Oh gitu. Kalau hasil yang kemarin saya kurang paham ya, karena saya tidak mengikuti detail. Nanti mungkin Mbak Nisrina ada catatannya untuk hasil qubitnya, berarti qubitnya Ya, informasi. Berarti ini mungkin Mbak Nisrina yang ikut workshopnya. Cuman saya menambahkan sedikit inputnya. Jadi input yang diharapkan oleh si kit library prep tadi, native ligation itu, kalau kita mau multiplex, kalau kita menggunakan, kita pooling, jadi kita multiplex sekitar 4 sampel, jadi sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 4 sampel, itu diminta 1 mikrogram, 1000 nanogram dalam 11 mikroliter. 11 atau 11,5 gitu. Jadi kalau kita 1000 kita bagi 11, kira-kira kita butuh konsentrasi DNA-nya adalah inputnya itu sekitar 90-an, 90 mendekati 100 nanogram per mikrolit. Jadi kalau kita ini 11 mikrolit tadi tercapai 1000 nanogram. Kalau kita menggunakan 4 sampel. Jadi tadi 1000 itu tiap sampelnya. Ya. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan barcode, karena tadi ada dia 24 barcode gitu ya, itu bisa kita menggunakan lebih dari 4, jadi misalnya kita 5, tadi berarti yang mana ya? Yang melon tuh, yang melon kan berarti kan kemarin kita 6, itu boleh 400 nanogram aja. Jadi 400 dalam 11 mikro. Jadi sekitar berapa tuh? 400 dibagi 11, 30 sekian ya. 34 apa 30 berapa kemarin tuh per mikrolit. Jadi inputnya itu adalah kalau 4 ke bawah 1000, 4 ke atas 400 nanogram cukup. Itu Mas Riza. Dan mohon maaf saya ini ada kegiatan lainnya, jadi izin agak pasif. Ini insya Allah tetap bisa menyimak. Monggo dilanjut oleh Mbak Nisrina mungkin yang menambah. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari Mbak Nisrina kemarin ada informasi yang bisa berbagi. Kemarin dapat hasil menggunakan kit ekstraksi yang digunakan itu yieldnya berapa ya? Karena ekstraksi ini salah satu komponen penting untuk kita nanti bisa lanjut ke sekuensinya sih.
Kalau untuk hasil ekstraksinya juga saya kemarin nggak ikut nanodrop. Mungkin dari Mas Adip boleh menambahkan kalau saya salah. Tapi untuk setelah preparasi sampel itu di qubit sekitar masing-masing sampel nggak beda jauh sih untuk konsentrasinya sekitar 30 nanogram per mikrolit. Namun setelah di ligasi barcode itu menurun lagi konsentrasinya jadi sekitar 25 nanogram per mikrolit, lalu setelah di ligasi adapter juga semakin kecil lagi konsentrasinya seperti itu. Jadi sekitar 6 saja, 6,64 nanogram per mikrolit. Seperti itu. Oke, siap. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, baik itu terkait troubleshooting yang mungkin pernah dialamin, ataupun terkait kegiatan kemarin. Karena kadang beberapa kegiatan di laboratorium itu kita pasti menemukan troubleshooting yang kecil-kecil gitu. Ya, dipersilakan untuk Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Izin Mas Rizal, mungkin bukan bertanya ya Mas, lebih ke menambahkan begitu dari beberapa pengalaman mengikuti workshop bersama OMT. Jadi betul memang seperti yang disampaikan oleh Kak Indra tadi, jadi kalau Bapak Ibu sekalian memang ada rencana begitu untuk melakukan sequencing dengan alat OMT, itu kita bisa memang membuat akun di ONT community, nanti kemudian masuk ke masuk ke dashboard, kemudian nanti di sana ada fitur yang bisa kita gunakan untuk membuild protokol seperti itu. Jadi nanti protokolnya itu bisa disesuaikan bergantung kepada kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Nanti apakah itu WGS, ataukah targeted, ataukah menggunakan sampel human atau tumbuhan, dan juga bisa dipilih di sana bagian-bagian mana yang digunakan. Misalnya dari tumbuhan itu menggunakan daun, dan juga bisa disesuaikan dengan instrumen yang akan kita gunakan. Jadi kan OND sendiri itu menyediakan beberapa instrumen sequencing. Misalnya seperti yang di UGM itu ada P24, kemudian ada yang lain itu ada Gritaien, Minaien. Nanti di website itu sudah disediakan fasilitas untuk membuild ataupun membangun protokol yang akan kita butuhkan seperti itu. Mungkin itu sih Mas Rizal yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Lain, terima kasih untuk Christine atas informasinya. Mungkin itu nanti bisa dicoba ya untuk teman-teman dari peneliti di institusi apabila belum memiliki akun monopol, nanti setidaknya dari masing-masing peneliti memiliki akun di Nanopore. Karena memang di sana itu banyak manfaat yang bisa kita dapat dari kita gabung ke akun Nanopore, khususnya untuk Nanopore community yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Christine. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau berbagi sharing informasi?
Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau berbagi informasi lagi, bisa saya simpulkan ya untuk kegiatan siang hari ini. Sebentar. Untuk kesimpulannya, dari kegiatan yang sudah dilakukan di UGM, yaitu untuk kegiatan whole genome sequencing untuk tanaman melon dan cabai, kita bisa menggunakan dari kit ligation untuk native barcoding 24. Untuk kit ligation itu sebenarnya ada juga yang untuk kapasitas besarnya yang menggunakan native barcoding 96. Mungkin nanti dari Bapak Ibu apabila membutuhkan untuk skala yang lebih besar bisa menggunakan kit tersebut. Kemudian dari proses kegiatan yang sudah dilakukan itu nanti ada proses ekstraksinya, kemudian ada lip prep-nya, dan yang terakhir sequencing. Untuk ekstraksinya yang sudah dilakukan di UGM saat kegiatan kemarin itu menggunakan sistem ekstraksi menggunakan kolom. Kemudian untuk lip prep-nya yang tadi menggunakan kit ligation native barcoding 24 dan sequencing-nya menggunakan lot sequencing Promethean 24 yang kebetulan memang baru tiba, jadi kemarin itu langsung diuji coba sekaligus optimasi untuk penggunaan alatnya tersebut. Ya mungkin resume dari saya itu aja. Terima kasih untuk pembicara Mbak Nisrina dan tadi ada Pak Indra yang sudah berbagi informasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan di UGM. Sekedar informasi saja dari Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ke depannya dari yayasan mengadakan kegiatan tersebut yang serupa mungkin bisa join atau bergabung agar nanti misalkan terkait dengan penelitian Bapak Ibu kita bisa sama-sama mendalami khususnya untuk yang sequencing. Mungkin dari saya itu saja kesimpulan dan pemaparan untuk siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk Bapak Ibu semua. Saya tutup kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.